Shalom, selamat bertemu kembali Sobat Marsapsa Podcast yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita sampai kepada episode ke-19 dan hari ini kita akan berbicara tentang etos kerja. Nah, apa itu etos kerja? Dan di sini kita sudah bersama dengan dua narasumber kita yang pastinya mereka sangat paham sekali dengan bagaimana itu tanggung jawab dalam pekerjaan, bagaimana etos kerja itu sendiri. Jadi Sobat-Sobat Marsapsa Podcast harus mendengarkan dengan seksama supaya lebih paham dan juga mengerti bagaimana mengaplikasikan. Tapi sebelum kesana, kita akan memulai podcast kita. Terlebih dahulu kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan. Di hari ini kami akan berbincang-bincang tentang bagaimana etos kerja dan juga kami akan belajar dari firman-Mu, tokoh-tokoh Alkitab yang juga melakukan etos kerja di dalam kehidupan mereka dan juga tanggung jawab mereka di tengah-tengah kehidupan mereka, baik juga di dalam pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan, hadirlah bersama kami di dalam sesi kali ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, Sobat Marsapsa Podcast, hari ini kita berada di GKPS Karawang dan di depan kita sudah ada dua narasumber. Jadi mungkin Bang Pendeta Raja bisa memperkenalkan kepada kita siapa aja nih tokoh-tokoh ini ya kan. Ini udah orang tua yang ya sitiruan mah ya, panutan bagi Betul, kita. betul, Nah, Pak Pendeta. silakan Bang Raja Ya, untuk memperkenalkan makasih, secara singkat. Pak Pendeta Rim. Oke, Sobat-Sobat Masapot, pada hari ini kita ditemani dua narasumber yang kita mungkin sudah kenal. Ya, saya akan sebut sebutkan namanya Bapak Situa Laurentius Damanik, mantan Perhangir dari GKPS Karawang dan pensiunan manajer dari PT Pindo Deli Karawang. Dan sekarang Bapak ini masih tetap sibuk dan juga melayani sebagai ketua tim doa di GKPS Karawang dan juga pembimbing seksi Bapak. Nanti mungkin saya tambahkan lagi ya dari Bapak Situa kita. Lalu yang kedua, Bapak Situa Sabarudin Purba, dan sekarang sebagai wakil penghangir, wakil pengantar jemaat di GKPS Karawang. Bapak ini adalah pensiunan dari PT Toyota Manufacturing Indonesia, dan selain wakil penghangir, Bapak ini juga sibuk sebagai wira swasta. Ya, jadi itu perkenalan singkat, nanti kita bisa lanjutkan lagi. Kembali ke Bang Rim. Oke, baik Sobat Marsapsa Podcast kalian. Hari ini kita akan berbicara tentang etos kerja. Jadi secara umum etos kerja itu adalah tentang tanggung jawab, tentang ada visi ke depannya, bagaimana dia punya responsibility dalam pekerjaannya. Jadi kita harus paham ketika kita bekerja, ketika kita berada di dalam sebuah perusahaan kah itu, atau di dalam sebuah organisasi kah itu, baik itu organisasi gereja kah atau organisasi apapun dia, setiap orang yang ada di dalamnya harus memiliki etos kerja, semangat kerja, kualitasnya, dan kemudian bagaimana dia bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Nah, jadi kita akan langsung kepada narasumber kita. Jadi orang tua kami ini kan sudah pensiunan, berarti sudah benar-benar sangat advance dan katam lah dengan apa itu bekerja gitu kan. Pengalaman tinggi. Pengalaman tinggi. Jadi mungkin Nasyam, orang tua kami bisa bercerita tentang bagaimana orang yang bekerja aktif di dalam sebuah perusahaan, apa prinsip dan kemudian bagaimana Nasyam menjalankan pekerjaan Nasyam. Mungkin ada pengalaman dari tanggung jawab yang kecil, baru meningkat terus sampai di posisi yang terakhir sampai pensiun gitu. Mungkin dari Bapak Damanik dulu. Ya, baik, terima kasih untuk kesempatan ini. Tentu etos kerja itu memang skopnya luas. Ya. Dan itu tetap berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi. Kalau etos kerja itu juga dibuat menjadi satu penilaian kinerja untuk kepada karyawan. Baik karyawan mungkin sebagai karyawan yang paling rendah, menengah sampai mungkin tingkat manajer. Oke. Itu ada penilaiannya dari etos kerjanya bagaimana. Tentu itu juga merupakan suatu target
yang diberikan oleh manajemen. Dengan adanya etos kerja yang baik ini berarti diharapkan apa yang target yang sudah diberikan oleh manajemen itu boleh tercapai. Kebetulan kalau Pindo Deli itu dia pakai manajemen by Olympic System. Jadi manajemen by Olympic System itu semua dibuat dengan perlombaan. Jadi ada semacam persaingan perlombaan antara teknisi atau operator di sana, juga demikian supervisor sampai ke manajer sampai ke direktur. Jadi dia itu ada semacam kompetisi bersaing untuk maju. Jadi di situ yang salah satu yang mungkin bisa itu dibilang tuh by Olympic System itu memang dia itu targetnya target dunia yang dipakai di situ, bukan target tahunan. Kalau target itu biasa-biasa aja itu mungkin bisa aja dengan target yang target berapa yang harus diinikan dalam target tahunan, tapi kalau target Olimpik itu memang tinggi, susah mencapainya. Tetapi ternyata bisa dengan adanya etos kerja yang baik yang selalu diperbaharui. Mungkin itu yang pertama dari saya. Oke, baik, silakan untuk orang tua kami. Ya, terima kasih. Jadi menurut saya etos kerja itu adalah sangat penting ya buat semua karyawan ya, yang nantinya bisa kita tunjukkan dalam pekerjaan kita sehari-hari. Kalau Bapak ini tadi adalah manajemen height ya, kalau saya manajemen low. Oh, ada height and low-nya ya. Artinya ya memang dasar pendidikan ya. Jadi kalau saya di produksi buat mobil. Nah, jadi kita juga sangat penting etos kerja, di mana setiap karyawan juga harus punya tanggung jawab di masing-masing job. Nah, kemudian di situ juga etos kerja sangat berpengaruh di penilaian tadi, sama kalau itu sama. Nah, ini sangat penting. Kita juga ada 2 kali penilaian dalam setahun. Oh, 2 kali setahun. Satu di PE, satu di bonus. Jadi berdasarkan etos kerja yang dialami seseorang, dari situlah kita bisa menilai apakah nilainya seperti apa. Kemudian dari tanggung jawab itu juga kita banyak hal-hal yang kita hadapi di produksi. Contohnya ada kaizen. Kaizen ini adalah improvement yang terus menerus, yang dihadapkan atau ditanggung jawabkan dengan orang produksi. Kalau orang produksi udah nggak mampu, kita lempar ke engineering. Engineering nanti membantu kita mensupport. Kemudian kalau butuh material-material yang agak mahal, itu engineering misalnya. Kita sebagai orang produksi ya melaksanakan ya, membuat produk dengan kualitas yang bagus. Dengan kualitas yang bagus kita juga ada perlombaan. Akhir-akhir ini 2 kali setahun di otomotif seluruh dunia. Ya. Nah, dari situ kita harus tetap memicu ya, teman-teman yang di bawah supaya mereka juga maksimal kerjanya gitu ya. Membuat salah satu produk dan menghasilkan kualitas yang terbaik. Nah, kemudian di salah satu tadi aktivitas kaizen itu Pak, kaizen. Kaizen. Tulisannya sebenarnya kaizen, tapi bacanya kaizen. Itu orang Jepang sana ya. Tidak tahu lah. Jepang ya. Tradisi Jepang ya. Jadi kita tidak senang atau tidak puas kalau sudah melakukan kaizen salah satu, tapi terus dikembangkan terus ya, supaya produknya juga kan dengan bertambahnya produk-produk baru ya, kemudian kita juga melakukan kaizen yang selalu yang lebih baik. Nah, dari hal itu ya semua mungkin yang kita rasakan di production ya, terproduksi sangat memicu untuk bagaimana kita memotivasi teman-teman kita yang ada di produksi supaya juga lebih semangat, lebih bertanggung jawab dan lebih disiplin untuk melakukan aktivitas atau tanggung jawab masing-masing di proses tersebut.
Mungkin itu dulu. Oke, baik. Jadi itu gambaran etos kerja secara umum Mas itu ya, orang tua kami ya. Jadi tadi sudah menjelaskan secara general bahwasanya ketika kita masuk dalam perusahaan itu ada SOP-nya kan gitu, ada standar operation prosedurnya dan kita bekerja berdasarkan aturan itu. Nah, kalau ditanya secara personal nih, secara ini pandangan pribadi ya, Bapak-bapak sekalian ya. Bagaimana akhirnya ketika bekerja Bapak-bapak sekalian ini mempertahankan entah integritas kah itu, dan kemudian bagaimana supaya maksimal pekerjaan itu, apa yang ada di dalam benak Bapak sekalian supaya saya harus benar-benar melakukan ini dengan terbaik gitu. Mungkin karena keluarga kah atau apakah itu, atau memang saya orangnya adalah orang yang punya tanggung jawab dalam pekerjaan gitu. Nah, dimulai dari Ham dulu gimana? Ya, Secara personal nih. Nah, jadi secara personal untuk mempertanggungjawabkan pekerjaan kita akan memang di produksi sebelum kita memasukkan karyawan itu ke proses, kita mengadakan suatu training, pengenalan terhadap karyawan baru. Oh, ada training duluan. Tujuannya adalah kita melihat karyawan baru itu adalah masih buta lah terhadap proses, terhadap mobil, ya, bagaimana prosesnya. Kita training selama 2 minggu untuk pengenalan produksi. 2 minggu aja cukup ya Pak? Ya, 2 minggu. Karena kan nanti dia di land atau di lapangan lebih belajar lagi. Nah, di situ kita mulai belajar mulai dari material sampai jadi unit mobil. Kita akan kasih pelajaran ya secara mengetahui aja Pak. Nanti kan kalau dia udah masuk proses, dia lebih banyak lagi mengetahui. Nah, setelah itu baru kita masuk ke proses, masuk ke lab. Di lab itu banyak, ada standarisasi, ada semua tadi ya, ada TSK, ada TSKK. Nah, pertama kita juga begitu dia masuk lab, kita masuk dulu di Oasis, ada tempat khusus di kita di situ untuk mempelajari TSKK, TSK, ada SOP. Nah, setelah itu kita masuk ke lapangan, training ya, training pengenalan. Nah, mungkin setengah hari pengenalannya, setahun kemudian mulai memegang job, tapi latihan. Praktek langsung lah. Praktek langsung. Nah, di situ kita targetkan 1 minggu sudah bisa menguasai 1 job. Nah, 1 job 1 minggu. Dengan adanya tadi SOP itu, dengan harapan siapapun orangnya, kalau melihat SOP dengan hasil yang sama, karena udah ada urutan proses semua di situ ya. Jadi anak baru, anak lama harus semua sama prosesnya. Sehingga dalam proses itu bisa mengeluarkan produk yang sama yang bagus. Kemudian setelah itu kita juga ada rotasi job dengan catatan misalnya seseorang itu jadi karyawan dalam 6 bulan harus bisa menguasai 3 job. Nah, jadi suatu ketika si A nggak bisa, dia bisa menghentikan dengan harapan seperti itu. Nah, kemudian dia dengan setahun paling nggak bisa 5 atau 6 job bisa dikuasai dengan pengembangan yang tadi, etos kerja itu. Jadi bagaimana memicu karyawan itu supaya lebih bagus, supaya lebih banyak bisa menguasai job, dan dia juga lebih semangat dengan ya. Artinya kalau di kita memang kalau dia lebih baik ya hasilnya juga nanti outputnya lebih baik. Artinya dia juga akan dapat nilai yang lebih kalau memang dia etos kerjanya bagus. Nah, berarti gini, itu kan berarti Ham merasakan bahwasanya ketika training itu memicu diri. Nah, ini kan lebih kepada pribadi nih, bukan secara umum perusahaan ini. Kalau Ham secara pribadi ketika Ham melakukan itu semua itu, apa yang Ham pikirkan bahwasanya saya orang yang memang benar-benar harus integritas, ini adalah pekerjaan yang dikasih Tuhan gitu kan. Nah, gitu. Berdasarkan di luar dari semua ketetapan yang harus dilakukan dari perusahaan tadi ya gitu. Gimana? Ya, terima kasih. Memang secara pribadi ya kita bersyukur. Boy kita kerja di sari-sari perusahaan, terlebih mungkin sama perusahaan di Toyota Motor Manufacturing kan ya satu perusahaan termasuk besar ya, sangat besar. Jadi bersyukur dalam bisa mengerjakan artinya tanggung jawab semua itu ya, tanggung jawab nebere perusahaan kubaku ya saya harus melakukan dengan baik, dengan semangat, dengan jujur. Ase Boy kita homani ya kan ini menghidupi keluarga juga. Dari sanalah sawah ladang berarti kita. Keluarga juga ya, Dari sanalah sawah kita. Nah, kalau sawah itu sakit,
Artinya Ada analisa dampaknya kita juga kepada kita. ada dampaknya Iya. ke keluarga. Contohnya kita di Toyota itu sering itu produknya naik turun, Ya. Oh. sehingga berpengaruh dengan income karyawan juga. Iya, iya. Itu berdampak. Kalau berpengaruh dengan itu kan ada dampaknya ke keluarga juga. Oh. Nah, jadi dengan semangat yang tinggi Nokan, dengan ya integritas yang baik ya, Dan loyalitas dan juga loyalitas ya. juga terhadap waktu paling utama, Betul. pekerjaan ya. Apalagi perusahaan Jepang ya. Nah, Iya, jadi Nggak ada di istilah situ, terlambat kalau di ya, Jepang. memang disiplin yang Disiplinnya paling luar kuat, biasa. ya. Oke, disiplin. Kita tahu sendiri disiplin orang Jepang ya sangat ketat ya, Iya. dan ya dia terukur semua pekerjaan. Baik. Nah, jadi mengerjakan sesuatu itu kita harus terukur. Oke. Nah, sekian detik, sekian menit. Nah, jadi nggak bisa kita, wah susah pekerjaan saya, nggak bisa. Karena udah di training, udah ada percobaan-percobaan sebelumnya. Teori udah tahu. Teori semua udah ya. udah Oh. ya ada nyai ya tetap mah kita sonokan ya secara pribadi Keluarga, harus semangat, masalah jujur dan juga apa tadi Komunikasi. disiplin, Ya. komunikasi, relasi. ya. Gitu. Ayo berhubungan dengan contoh aku kan diproduksi Gorani welding produksi, saya satu shift cuman saya atau 2 orang yang Nasrani. Oke. Nah, selainnya Muslim. Dari situ kan kita tahu kalau kita memang nggak bisa berkomunikasi dengan yang lain, ya komunikasi kita bisa tersingkir. Oke. Apalagi mayoritas mereka di sana kan. Nah, untuk itu kita harus membangun komunikasi yang bagus juga di antara teman, di antara bawahan, di antara atasan. Nah, jadi harus bisa sinergi semua. Ya, kalau enggak, yang tadi ya kita nanti bisa nggak dianggap karena minoritas 2 dari sekian ratus orang misalnya kan. Sekian ribu bahkan. Nah, Oke. ratusan lah nanti Biasa. departemen lain atau Baik, silakan. Lain. Sekarang Bapak Damanik nih, Damanik. gimana Iya, Pak. dalam prinsip pribadi itu personal? Pribadi, kebetulan background saya kan engineering. Nah, Oke, engineering ya. Di engineering itu pasti support produksi Iya. supaya target-target produksi tercapai. Kita engineering sebagai support. Mulai dari bangun pabriknya itu dari nol Oke. sampai commissioning sampai dia berproduksi secara komersial itu adalah tugas engineering. Oke. Untuk di situ kan diperlukan di situ memang skill Skill ya. skill engineeringnya, teamwork juga perlu, kerjasama tim. Nggak bisa main sendiri ya. Nggak berarti. bisa main sendiri karena kita juga ada berhubungan dengan kontraktor juga ya. Oh. Jadi memang di situ memang perlu memang di situ kita bagaimana menunjukkan kinerja kita sesuai dengan etos kerja tadi itu. Kita bisa harus jujur, itu harus. Saya pribadi sampai saya dibilang kalau dulu di kantor dibilang saya pendeta. Jadi Oh, kata oke. bagus kata. Visualnya memang udah kayak pendeta ya. Jadi di situ memang saya kan bagaimana saya memang bekerja dengan jujur dan target-target khususnya target waktu ya untuk menyelesaikan misalnya kalau ada masalah misalnya stop produksi kita harus selesaikan secepatnya biar bisa produksi lagi. Tentu di situ harus perlu skill keahlian analisis problem ya. Analisis problem. Jadi saya pikir ini analisis problem ini perlu kalau untuk engineering. Bahkan ini juga bisa diterapkan Di mana mungkin saja di mana perbuatannya, saja. iya. Iya. Analisis dulu baru nanti solving Baru problem solving kan gitu. problemnya ya. Tapi teringatnya sebelum lebih jauh PT Deli biar PT Deli itu bergerak di bidang apa kok tadi Oh, Toyota Pindu Deli itu Manufacturing, kebetulan bergerak di bidang untuk ini paper industry ya. paper and gas Industry. Jadi untuk kertas, pabrik kertas di situ semua kertas. Iya. Kalau dulu memang kertas kan dibutuhkan, kalau sekarang sudah Udah ini elektrik sekarang semua ya banyak. sudah ini less paper ya. Tapi kalau dulu kalau kertas itu banyak. Produksinya sangat besar sekali ya. Tapi memang banyak di situ bukannya kertas juga macam-macam. Ada juga misalnya untuk coating paper, misalnya untuk Wah. A4 paper, ada tisu. Untuk Iya. buku diary ada gitu. Dari bisa. Juga seperti itu juga buku Alkitab itu juga itu kan spesial itu kertasnya itu kan Iya. kita buat juga. Oke. Jadi, Alkitab juga ya iya, dari PT Alkitab Deli juga, teman-teman. iya. Siapa tahu ada yang Kita mau bekerja produksi di sana juga. juga. Oke. Jadi kebetulan saya memang sudah berlalang buana ya. Melanglang Dulu saya buana. sempat di Puspitek hampir 7 tahun sama Pak Habibie. Smitek. Ya, Puspitek Serpong ya. Ya Serpong. di Akhirnya Tangsel. enggak make sense di sana kan saya keluar ke swasta dulu di Cilegon di Petrochemical. Oh.
Di sana ada 8 tahun baru ke Pindo Deli. Oh, Di Pindo Deli oke. sendiri saya hampir 20 tahun. Dan habis Ya. pensiun sampai di situ ya. Sampai di situ. Ya, tapi memang di situ memang sibuk-sibuknya, tapi bagaimana manajemen waktu waktu mulai apalagi bangun jemaat Karawang kan baru mula-mulanya di situ dulu kan membangun dari awal. Iya. Berarti Kita impact harus dari bagi. pekerjaannya Pak Ya. Demanik ini ke Bisa, gereja ini juga ya. iya, Ustaz? bisa dibawa ke Kita harus Memula. membagi waktu. Memang harus seperti itu, kita bisa membagi waktu di situ juga bagian dari etos kerja. Betul. Bagaimana kita memanfaatkan waktu, disiplin waktu, bagaimana kita juga untuk bisa on time. Ya, karena kalau kita misalnya pekerjaan molor terus tidak sesuai dengan waktu yang diberikan, itu juga adalah etos kerja yang kurang baik. Tapi kalau menurut saya etos kerja itu memang bisa kita baharui terus, kita perbaiki. Bisa kita tingkatkan melalui training, soft skillnya bagaimana. Ya, karena memang ya etos kerja itu ya memang itu. Ini kriteria untuk ini ya. Salah satu kerja pribadi dan juga kerja tim ya, untuk bisa mencapai satu tujuan target-target. Nah, tentu itu kan terdiri dari banyak orang di situ tim, ataupun bisa personal juga pribadi. Tapi itu kan bisa tetap kita upgrade terus untuk ininya, skill kita, Menarik. juga Iya, disiplin, menarik. juga untuk ini bagaimana kita bisa meningkatkan kepercayaan juga untuk ini yang memberi pekerjaan kepada kita. Iya. Kalau hasil kualitas kerja kita bagus kan berarti kan kita akan dipercaya. Betul. Kalau Dari kita perkara kecil juga ke untuk perkara tetap besar. bisa melakukan pekerjaan apalagi lebih cepat daripada target. Wah, kan itu udah ada lebih bagus surplusnya lagi. ya. Ada satu untuk ini lagi di situ, penilaian khusus di situ. Poin khususnya. Jadi jadi memang tergantung kita pribadinya bagaimana kita memang harus mempersiapkan diri. Tadi dibilang Pak Sabarudin tadi memang kita minoritas karena hanya kita beberapa orang. Kalau kemampuan kita mungkin sama rata dengan yang lain, mungkin ya kita nggak bisa Nggak akan dipandang nggak bisa misalnya, dipandang. langsung dipandang. Tapi dengan kita skill kita ada lebihnya, udah disiplin kita, kejujuran kita, demikian juga kerja sama tim kita juga ada lebihnya. Ya itu saya pikir di situ ada nilai plus. Jadi menjadi salah satu ini saya pikir untuk ini yang bisa menjadi penilaian untuk ini yang baik. Jadi juga kita mungkin bisa dilihat orang juga, ya bukan dipandang sebelah mata. Termasuk mungkin kalau saya dulu banyak orang asing yang di bawah saya, tapi mereka juga harus hormat juga karena ya kita tunjukkan kinerja kita, etos kerja kita baik. Nah itu mungkin dari saya. Oke, jadi sobat-sobat Mersapa Podcast, yang pertama tadi mungkin kita lihat ya, secara keseluruhan bahwasanya kita bersyukur bahwa Pak ini bersyukur punya pekerjaan itu dari Tuhan dan kemudian menganggap perusahaan itu bagian dari dirinya. Jadi buat sobat-sobat Mersapa Podcast yang ngomong, aduh nggak betah nih di kerjaan ini, tapi disuruh resign nggak mau gitu ya, berarti itu omong kosong aja dia. Tapi mari memberikan diri untuk perusahaan dan juga mendoakannya kali ya Pak ya, bahwasanya pasti. seperti kata Bapak Purba tadi, bahwasanya saya makan dari sini, keluarga saya makan dari sini gitu kan. Nah, jadi sekarang kita masuk ke bagian kedua. Jadi Bang Raja mungkin bisa mengajak kita agak lebih Kristen lagi nih kan, bagaimana dia membandingkan dengan etos kerja dalam Alkitab kah, atau dalam mungkin ini kan bapak-bapak kita ini kan pelayan semua ini Bang, majelis yang senior gitu kan, majelis jemaat. Nah, mungkin Bang Raja bisa membawa kita ke dalam dimensi yang lebih dalam lagi gitu. Jadi menarik tadi yang dikatakan Bapak, ya ternyata etos kerja itu bisa dibentuk, bisa dilatih, bisa dikembangkan. Jadi kalau kita di kekristenan ya berarti kita kan mau merasakan perkembangan itu ya dari segi mentalnya ya. Betul. Perkembangan mentalnya, perkembangan rohaninya. Karena di Alkitab juga banyak ya tokoh-tokoh Alkitab yang menunjukkan etos kerja yang bisa kita teladani sebetulnya. Dari misalnya Raja Daud, ya dia di masa mudanya sudah bertanggung jawab untuk memelihara domba-domba. Padahal gembala ya pekerjaan yang ya umum lah itu ya. Profesi yang umum, sederhana, tapi sebetulnya itu penuh tanggung jawab. Ya karena kalau tidak dijaga domba-dombanya bisa tersesat ya dan bisa terluka dan lain sebagainya. Dia bertanggung jawab, yang sakit dia rawat, dia pelihara dan sebagainya. Ya, dia punya semangat kerja yang kuat, dia punya ketelatenan, kejujuran, ya, bahkan juga dia punya skill, sehingga dia didengar oleh Raja Saul waktu itu.
Raja selalu meminta dia, mengundang dia ke istana, dan akhirnya Daud bisa bekerja di istana. Jadi ada etos kerja yang kuat juga di Raja Daud, dan menarik juga bahwa Raja Daud menurunkan atau mewariskan etos kerja juga ke Salomo. Karena Salomo itu juga raja yang sangat bijak, raja yang sangat juga punya semangat, etos kerjanya juga kuat. Kita bisa lihat ya tulisan-tulisan Salomo, misalnya di Amsal-Amsal gitu ya. Salah satunya di Amsal 21 ayat 25 dikatakan, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Nah, lanjutkan lagi di Amsal 10 ayat 4, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikannya kaya. Jadi luar biasa. Dari zaman-zaman bahula pun udah ada prinsip etos kerja itu ya. Jadi dari mental yang kuat, pemikiran yang tajam, juga kita bisa menata perasaan kita, bahkan dengan tangan kita bisa mendapatkan kelimpahan. Ya, etos kerjanya luar biasa. Itu dari Daud, Salomo, dan mungkin contoh-contoh lain juga banyak ya. Iya. Atau mungkin kita tanya aja Mas Bang, kira-kira nih Bapak Purba dan juga Pak Damanik, ada nggak tokoh-tokoh yang dalam perjalanan kehidupan ketika bekerja itu menjadi satu panutan gitu kan? Atau misalnya siapakah yang menjadi inspirasi gitu kan untuk supaya lebih giat lagi bekerja dengan begini-begini, apalagi skop perusahaan ini kan udah internasional nih, standarnya tadi internasional gitu kan. Nah, dari Bapak Damanik dulu nih, siapa? Apakah ada tokoh Alkitab atau tokoh yang kita kenal? Saya sangat terinspirasi dengan dari Kolose 3 ayat 23 itu. Waduh, Kolose 3 ayat 23. Ya, dimana kita setiap apa yang kita lakukan itu harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Iya. Bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan. Ya itu. Jadi kalau itu kita lakukan, itu kita kaitkan dengan aktivitas pekerjaan kita. Kita tidak mungkin bekerja asal-asalan, tapi kita harus bekerja dengan semangat, dengan penuh tanggung jawab, dengan sangat dengan rajin tentunya ya. Jadi itu yang menjadi inspirasi saya untuk Paulus, bagaimana dia juga untuk mengingatkan jemaat-jemaat yang dilayani supaya tetap dengan sungguh-sungguh untuk bekerja. Kalau bekerja kita itu mungkin ada orang yang untuk menyepelekan kita, itu tidak apa-apa. Karena tadi kata kita untuk mindset kita itu untuk Tuhan, berarti untuk Tuhan apapun itu ya kita apapun hasilnya kita pasti bersukacita. Iya. Satu lagi Pak, bukan untuk bos saja ya. Iya, kalau untuk bos. Ya. Ada bosnya rajin iya, kan? Kalau ada misalnya ya itu kalau untuk bos kan ya pas dilihat bos, ada bos di situ, kita rajin, kita bisa semangat. Ya tapi kan mungkin itu ada kepura-puraan di situ, ada ketulusan. Ya tapi kan kalau yang hal seperti itu ya mungkin lama-lama ketahuan juga. Iya. Tapi kalau kita setiap saat kita lakukan yang terbaik, ya pasti ya walaupun orang mungkin tidak melihat pada waktu itu, tapi ya apapun itu pasti akan orang ada yang tahu juga. Terlebih Tuhan yang lebih tahu. Ya, betul sekali Pak. Ya. Nah, gimana? Oh, masih ada lagi lanjutannya? Ya, tentu di dalam bekerja. Kalau saya itu selalu bekerja karena memang saya di level, walaupun saya dari kecil dulu dari teknisi, supervisor, asisten manajer sampai manajer, terakhir saya sampai jadi wakil direktur. Oh, berarti ya, semua udah dijajaki ya. Dari tahap terkecil. Saya selalu memang jawab mengingatkan itu untuk bagaimana mengingatkan pentingnya juga safety. Karena kalau safety ini tidak diperhatikan bisa celaka orangnya dan atau mesinnya yang bahaya. Jadi celaka nggak mungkin bisa kerja lagi kan. Safety ini yang perlu, karena kalau biasanya kalau kecelakaan kasihan keluarga. Iya. Jadi itu saya selalu ingatkan, selalu briefing dengan safety supaya safety itu adalah yang utama. First adalah safety. Karena kebetulan saya pernah belajar di Amerika 4 bulan mengenai safety. Jadi betul-betul hanya safety itu dari mulai apapun itu, hal kecil itu kita memang harus bisa terapkan. Itu sangat menarik memang kalau untuk safety ini. Ya tentu ini juga menjadi kalau safety itu juga dikaitkan dengan produktivitas, dengan safety-nya bagus, nanti akan produktivitas juga akan naik. Iya. Karena tidak ada kecelakaan kerja. Kalau kecelakaan kan stop produksi. Iya, betul. Jadi kan produksi juga berkurang. Tapi dengan kalau safety-nya baik, pasti akan produktivitasnya juga akan naik. Oke.
Jadi itu yang saya pikir juga saya berkaitan iya, semua berkaitan, ya. iya. Oke, baik, terima kasih Bang Ida Marik. Sekarang Pak Purba gimana? Ada tokoh nggak atau mungkin ada ayat juga? Dalam bekerja itu kan artinya kerja itu adalah ibadah. Oke, avodah. Kerja itu adalah ibadah. Jadi kita juga punya tujuan itulah. Setuju. Ya, kerja itu adalah ibadah. Ya kalau ibadah harus sungguh-sungguh gitu ya. Iya, harus sungguh-sungguh. Ya dalam melakukan tanggung jawab kita ya, kita juga harus selalu semangat ya, dengan tujuan, dengan harapan ya lebih baik lagi ya. Nah di situ juga nanti kalau kita dilihat pimpinan kita juga sebagai ya si A ini bagus, punya karakter juga bagus, nah, kan akan ada nanti ya ada promosi ya. Iya, Ya, promosi ya salah satu saya juga pernah dulu ke Jepang Iya. dengan etos yang tadi. Kalau nggak ada etos kerja yang baik nggak mungkin kita di sana. Nggak mungkin dipercaya dengan Iya, posisi nggak yang mungkin lebih dipercaya, tinggi iya. kan gitu. Kan ini Kedua pernah ke Thailand, Iya. itu juga kan berpengaruh. Nah, artinya semua itu enggak kita terima dengan apa adanya. Artinya perlu ada semangat, perlu ada etos kerja yang baik, sehingga pimpinan kerja itu juga melihat kita ya lebih baik di antara yang lain pada saat itu ya. Iya. Sehingga kita dapat promosi seperti itu. Kesempatan. ada promosi. Kesempatan. Kesempatan. Nah, dari hal itu kan kita ya maaf secara pribadi ada kebanggaan itu sebenarnya Iya. secara pribadi. Betul. Nah, kenapa yang lain belum kita dapat? Nah, kemungkinan juga ada juga misalnya sampai dia pensiun nggak pernah keluar. Oh, Ada juga seperti banyak. itu. Iya. Nah, Jadi flat aja Ah, dia datang iya. di zona aman-amannya. Kalau kan Iya. tadi kata Bang Ida Manik kan harus kita beyond daripada yang lain. Ah, Kalau yang enggak lain. apa Ah. bedanya kita dengan orang lain? sehingga kita juga bisa menikmati hal Iya. seperti yang tadi dari etos kerja itu kita bisa menikmati ya sedikit demi sedikit. Nah, itu, Pak. Jadi secara tadi ada panutan dari ini ya sampai ke situ. Pak. Iya. Nah, Iya, iya. Dan yang jelas Iya. pekerjaan itu adalah ibadah. Iya, artinya dari situ kita juga udah ya menjalankan apa-apa yang dimauin oleh Tuhan. Iya. Jangan sampai menyimpang. Jadi ibadah- Ada juga teman nih belum pensiun udah pecat. Nah, artinya ada Iya, masalah. ada Iya, masalah. di luar dari ini kan. Itu yang karena yang disesal. gitu. Jugul-jugul ya dia juga ada Bukan jugul. jugul. Ada mungkin dia ya ada korupsi, ada kesalahan, kesalahan gitu kan. kesalahan. Mungkin kurang jujur juga. Iya, kurang jujur. Sehingga dipecat gitu kan. Itu memang menarik ya. Lagi kalau saya kan kebetulan pensiun 55. Iya, mungkin saya berkesempatan di ini untuk juga di bisnis yang lain sampai 5 tahun diperpanjang. Iya. Oh, di extend gitu ya. Extend itu. Oh, oke. Karena memang ada satu yang memang harus kita implementasi seperti plan engineering maintenance itu seluruh mil yang ada di Indonesia. Itu saya di seluruh Indonesia itu ada 11 mil, sampai ke Medan itu ada 2 mil di sana, sampai Batam. Ya memang itu kesempatan, dikasih kepercayaan, tolong bantu. Itu owner yang bilang, ya kita harus bantu. Biar Ya, gitu ya. ya. Oke, terima kasih untuk Bapak Damani dan juga Bapak Purba. Jadi teman-teman ini semakin lebih dalam lagi ya, secara general bagaimana di pekerjaan itu ternyata ada tanggung jawab, bicara tentang disiplin. Kejujuran. Jadi etos kerja itu ada betul ada kejujuran dan kemudian kenapa Bapak ini semangat untuk bekerja karena tanggung jawab di keluarga, tanggung jawab terhadap bosnya, tanggung jawab terhadap Tuhan gitu kan bahwasanya. Terhadap gereja. Terhadap gereja, bahwasanya Ya. Tuhan yang memberikan pekerjaan ini kepada saya gitu kan. Jadi buat sobat-sobat Sapodcast yang lagi bekerja juga gitu kan. Jadi harus tetap percaya bahwa Tuhan yang memberikan pekerjaan itu. Nah, sebelum kita sampai kepada sesi selanjutnya, nanti akan lebih dalam lagi Bang. Ini karena para majelis ini jadi kita kaitkan dulu karena ternyata kalau kita di pendeta mungkin kayaknya itu analisis ini belum nyampe gitu ya. Nanti kita akan kaji lagi apa perbedaannya antara etos kerja dalam pelayanan atau dalam etos kerja di pekerjaan di PT mereka masing-masing. Oke, kita lanjut setelah break berikut ini. Oke, baik sobat-sobat Marsa Podcast. Tadi kita udah berbicara cukup panjang tentang apa itu etos kerja dan pengalaman-pengalaman dari Bapak Damani dan juga Bapak Purba dalam perusahaan yang besar loh ya. Tadi PT Pindo Deli dan juga yang di Paper Gastery ya, dan juga di Toyota Motor Manufacturing pembuatan mobil ya Pak ya.
Dan Toyota, siapa sih yang nggak kenal Toyota gitu kan. Dan ternyata mereka benar-benar mengalami bagaimana disiplin kerja ini dan itu sebagainya, udah sangat tahu lah sampai mereka pensiun dengan baik di dalam pekerjaan mereka. Nah sekarang kita akan tanya, mereka ini kan adalah pelayan ya Pak Damanik dan juga Pak Purba, bahwasanya bahkan Pak Damanik adalah mantan Porhanger, dan kemudian Pak Purba sekarang masih aktif sebagai wakil pengantar jemaat, dan juga masih dalam pelayanan walaupun sudah pensiun masih tetap melayani Tuhan. Nah kita akan nanya nih, gimana kira-kira apa perbedaannya, dan kira-kira ada nggak tantangan-tantangan yang berbeda antara mengaplikasikan etos kerja di pekerjaan di PT Bapak-Bapak sekalian dan juga di gereja di pelayanan. Nah gimana kira-kira, dari siapa dulu nih? Saya dulu. Oke, dari Pak Purba yang aktif dulu nih. Iya. Silakan Pak Purba. Jadi ada perbedaan memang di antara gereja dengan di pekerjaan. Kalau di pekerjaan kita satu arah semua. Jadi mudah mengarahkan teman-teman Apa itu. namanya, up and down itu ya? Iya. Top down. Linear ini, hierarkinya Jadi jelas juga. apa kata atas kita di bawah, apa kata bawah bisa satu arah. Jadi cepat informasi pekerjaan mudah. Nah, kecuali ada penyimpangan itu hal biasa lah, pasti ada sesuatu ya. Nah, tapi dalam gereja kita ini nggak bisa satu arah, ya. Artinya kita bilang begini ada aja yang ini, tapi akhir kata sih bisa juga, tapi banyak perdebatan selalu ya. Nggak bisa dipaksa. Nggak bisa dipaksakan. Karena di sini kita ya bukan kamu yang ngasih duit. Nah, kalau perusahaan duit yang ngasih ke kita kan, perusahaan yang ngasih duit ke kita. Nah, itu bedanya. Kemudian juga kita sini harus ya sabar lah ya, harus berpikiran jangan dibawa ke dalam hati. Asik boleh merdaran benar. Kadangkala ya kita juga nggak enak mendengarkan, tapi nggak kita langsung ungkapkan di situ ya, merturun di rumah toh, nah biar pelayanan gereja ini supaya semuanya program-program bisa berjalan dengan baik, naruh isapi di awal. Nah, jadi itulah perbedaan antara gereja sama perusahaan. Jadi agak sedikit kita juga nggak bisa memaksakan seorang manajemen menerapkan ke gereja, sistemnya nggak bisa pasti. Kalau dipaksakan itu bisa kabur jemaatnya. Bahaya. Domba-dombanya bisa lari. Bahaya. Ada gereja lain kok gitu kan. Jadi gampang kabur. Iya. Jadi ya harus kita pahami juga di gereja itu seperti apa. Gak bisa kita memaksakan seperti yang di pekerjaan. Mungkin itu dari saya. Oke, terima kasih kan Pak Damanik. Jadi saya pikir ada kesamaannya, juga ada perbedaan. Kesamaannya itu tentu dalam setiap ada masalah baik di pekerjaan itu kan kita perlu tahu jelas apa masalahnya, problemnya apa, dan solusinya bagaimana. Juga kalau di gereja juga harus begitu, harus tahu kita karakter orangnya, semuanya bagaimana, supaya apa yang kita diprogramkan oleh gereja juga jemaat bisa mendukung. Tentu ini juga perlu metode untuk penyampaian, juga manajemen di situ. Perlu ada manajemen di tengah-tengah gereja juga. Bagaimana supaya jemaat juga bisa mendukung. Kalau dia bisa kita jelaskan sebenarnya apa tujuannya, apalagi ada berpengaruh dengan mereka langsung keluarga atau anggota keluarga misalnya. Kalau ada misalnya sakit dan ini gereja bisa juga membantu melalui diakoni sosial kan, mereka juga pasti akan mendukung dengan itu gitu. Pelayanan menyentuh lah ya Pak. Menyentuh ya, jadi kalau kita bisa pelayanan dan menyentuh ya, mungkin di samping pelayanan mimbar kan ada pelayan diakoni. Di pekerjaan juga gitu. Memang di pekerjaan ya mungkin kalau kita di level manajemen, baik middle management, high management, itu memang kita harus bisa juga untuk bisa mengarahkan itu nanti tim supaya bisa tahu apa visi dan misi kita juga gitu. Jadi saya pikir harus dibangun komunikasi yang jelas, baik di gereja juga begitu, baik juga di pekerjaan seperti itu. Tapi yang paling penting kalau di gereja kita pastikan kita dikuatkan, kalau kita sudah doakan pekerjaan bisa mungkin 50% bisa selesai melalui doa kan. Itu yang dibilang
Martin Luther ya. Tapi Ya, kalau di dalam pekerjaan juga ya saya pikir juga kita doakan juga bisa. Mungkin kalau ini ya di waktu pagi kita briefing juga kita bisa ajak berdoa mungkin dengan kepercayaan masing-masing juga gitu. Memulai pekerjaan tadi supaya kita bekerja dengan selamat gitu. Kita harus tadi yang saya bilang tadi safety harus penting gitu. Jadi ya semuanya itu juga ada kesamaan, ada yang bisa diaplikasikan semua manajemen di perusahaan juga manajemen di gereja. Kan di gereja juga tahu kita sebenarnya apa sih masalahnya. Kalau di perusahaan kita di manajemen, oke, tolong buatkan fishbone diagramnya bagaimana gitu. Udah tahu itu detail di mana masalahnya, masalah material kah, masalah sistem kah, masalah manajemen kah, mungkin untuk masalah ini kah nggak sesuai dengan SOP-nya. Nah, mungkin di jemaat juga saya pikir juga sudah mulai itu. Harus bisa ya. Ya, udah bisa kita analisanya masalahnya. Kenapa misalnya kan masalah target tidak bisa dicapai. Istilahnya sekarang kan kehadiran jemaat kan kita targetkan cuma 60%. Sebenarnya kalau di perusahaan itu nggak boleh harus 100%. Harus ada. Jadi itu tantangannya di situ gitu. Jadi berarti kalau kita target 60% ya tantangannya juga sedikit. Tapi kalau kita 100% kehadiran jemaat, kita wajib itu harus lebih bisa gitu. Apa namanya triggernya dikuatkan? Iya, jadi Pemacunya. action plan-nya itu harus betul-betul lebih ini mengena. Kemudian kenapa kalau untuk keuangan targetnya 100% mungkin lebih dari itu kan? Kenapa? Jadi di situ juga ya. Apakah mungkin- uangnya lebih penting daripada orangnya gitu ya? Padahal itu uangnya dari orangnya. Tukar uang juga ya. Tapi memang ada satu hal sebenarnya pada Malik yang paling susah kalau misalnya bicara kehadiran jemaat. Iya. Kalau alasannya udah malas, nggak ada lagi obatnya. Mau di mapping dia tentang harus begini harus begitu. Kalau udah malas udah ampun lah. Tapi saya pikir kalau jemaat juga, kalau kita datangi, kalau bisa kita datangi malas apapun nanti satu waktu mereka juga akan sadar juga. Kunjungan ya, Kunjungan, perkunjungan. mungkin perkunjungan Visitasi. pastoral Ya, bisa pastoral. ditingkatkan, tapi Ya. bisa. Maaf kata mungkin seperti misalnya peliharaan kita aja bisa dididik kok jadi ini kok jadi disiplin ya. Jadi ya saya pikir Dengan cara yang berbeda, metode yang berbeda. Metode yang berbeda ya, aplikasinya mungkin berbeda. Tapi demikian juga di dalam pekerjaan juga mungkin ya apa yang bisa kita ada satu sukses dalam pekerjaan, kendala di dalam pekerjaan, kalau bisa itu bisa ada untuk solusinya. Mungkin ya di gereja juga seperti itu sebenarnya. Bisa, pasti ada solusinya. Ada solusinya. Iya. Di mapping dulu ya, Di mapping dulu, baru cari. Iya, baru Apa cari. tadi analisis Analisisnya, problem. iya. Sekarang kalau kita nggak tahu masalahnya apa di mana sih, gimana mas solusinya? Tapi kalau udah tahu masalahnya, ternyata orang itu sakit hati loh katanya. Iya. Kita kan bisa jadi sakit hati ngomong sama dia. Iya. Ya berarti kan kita bilang, kalau kamu kan ke gereja bukan untuk dia, kan untuk Tuhan. Betul. Mungkin dia bisa sadar, akhirnya dia mengerti jadinya kan. Tapi kalau kita nggak tahu apa masalahnya tadi itu, root cause problemnya itu, ya pasti kita bilang, kamu malas. Padahal dia di dalam hatinya ada terluka Ada yang gitu, lain jemaat, ya. gitu. Ada faktor yang buat Iya, dia malas buat dia gitu malas, kan. gitu. Jadi yang itu mungkin yang bisa kita bisa diaplikasikan ya, tapi nggak semuanya. Tapi bilang wapeng tadi itu memang perlu ikon menganju terus kan. Menganju, bahasa Apalagi Indonesia jemaat yang baru. menguju ya. Hati Iya. di bawah, mengajak dengan dulu. rendah hati. Mengajak. Mengajak. Apalagi jemaat baru kita dulu 2001 kan mulai GKPS Karawang. 2001. Ya, kita mulai dengan 11 keluarga. Kita mau narik ada yang di HKBP, GKI, itu adalah jemaat-jemaat yang sudah betul-betul sudah stabilis ya. Oh. Mereka baik diakoni sosialnya, baik semuanya pelayanannya, kualitasnya udah bagus. Nah, kalau kita tidak bisa bersaing dengan mereka itu pelayanan, bagaimana kita menarik mereka? Ya itu yang jadi problem kita. Tapi lama-lama sampai sekarang dari 11 kakak dengan kita udah sekarang 22 tahun, udah 97 kakak ya. Wah, Wah, 100 kakak. Disitulah perkembangan pertumbuhan Biasa. berarti itu kan karena kualitas pelayanan kan kita tingkatkan terus. Continue improvement tadi itu ya untuk pelayanan. Di-upgrade terus dia Iya, ya. terus. Berarti ada baiknya juga ya ketika pimpinan GKP Karawang ini adalah
orang-orang yang pernah bekerja di perusahaan gitu ya. Jadi setidaknya ada hal-hal teoritis yang bisa diaplikasikan, yang mungkin yang nggak bisa diaplikasikan ya harus diadaptasi lagi kan gitu. Kalau semuanya dipaksakan wah bisa pada kabur jemaatnya gitu kan. Iya. Harus gereja, harus pertemuan kan, harus temuan seksi, wah udah ribet. Nah, baik, terima kasih untuk Pak Damanik dan juga Bapak Purba. Jadi ini kan kita mungkin fokusnya kepada sobat-sobat Marsapsa Podcast yang mungkin sedang bekerja ataupun yang mungkin sedang lagi jenuh dengan pekerjaannya gitu kan, ataupun kayak aduh Tuhan kayaknya salah dia tempatkan saya di pekerjaan ini gitu kan. Mungkin Nasyam bisa mengasih kayak apa ya? Semangat atau hal-hal yang perlu disampaikan kepada sobat-sobat Marsapsa Podcast supaya mereka punya etos kerja, dan apa untungnya ketika kita mempertahankan prinsip etos kerja itu dan ada sesuatu yang bisa kita dapatkan, ada yang semakin bersyukur lah itu atau seperti apa. Silakan dari Bapak Damanik dulu. Ya, jadi ini ya saya pikir masukan-masukan khususnya generasi muda ya. Ya. Sekarang kan persaingan itu semakin ketat, baik di dalam mulai dia dalam pendidikan termasuk di universitas. Setelah selesai tentu kan untuk mencari pekerjaan. Tentu persaingan sangat ketat persaingan. Tetapi kita pasti anak-anak Tuhan, kita ada lebihnya. Karena ada Tuhan yang menolong kita selalu. Amin. Jadi kalau kita ada Tuhan yang menolong, ya semuanya kan punya Dia. Betul. Kalau Tuhan menolong berarti kita pasti bisa ditolong. Tapi kita harus percaya, kita harus tahu diri sama Tuhan. Berarti kan kita harus cari dulu kerajaan Allah. Itu yang penting. Matius 6 Matius ayat 33. Kalau kita udah cari itu nanti akan diberikan kepada Semua akan ditambahkan kepada semuanya. Iya, amin. Tapi di samping itu juga harus kita persiapkan. Tadi dibilang etos kerja penting. Kami tadi katakan itu bisa kita robah, kita tingkatkan, kita perbaiki. Karena kalau etos kerja itu bukan hanya untuk perusahaan, itu adalah untuk diri kita sendiri. Itu adalah nilai tambah, soft skill kita di dalam diri kita. Kalau kita tetap meningkatkan etos kerja kita lebih baik terus, pasti itu ininya pada kita untuk ininya manfaatnya. Sehingga misalnya ya seorang mungkin yang baru tamat kuliah, dia udah mungkin banyak untuk ini, dia mempersiapkan baik bahasa Inggrisnya bagus, mungkin dia melalui training, dia udah ada skillnya ya, satu skill dia untuk dia itu kan, dia kan bersaing juga nanti udah bisa menang untuk bersaing. Di samping berdoa tadi, dia tuh ada lebihnya daripada yang lain. Ada modalnya gitu. Gitu. Ada modalnya. Tentu di samping itu juga sudah dapat kerja, di situ harus tunjukkan etos kerja yang baik, harus jujur, harus disiplin, juga harus mau tetap upgrade diri, mau menerima masukan dan informasi, juga untuk mau juga tetap kerjasama dengan tim, kan itu. Jadi kalau itu berarti itu pasti bersaing dimanapun pasti akan sukses, pasti akan menang. Mutiara dimanapun akan jadi mutiara. Iya betul itu. Luar biasa. Silakan Pak Purba. Ya kalau saya sih karena udah panjang lebar ya dikatakan Pak Damanik kayaknya udah pas hampir semua ya. Ya. Tapi yang penting memang buat ya remaja-remaja sekarang khususnya yang mau mencari kerja, dia harus punya motivasi yang tinggi ya. Motivasi yang tinggi supaya dia juga bisa nanti menentukan hidupnya. Yang pertama dia harus bisa menyukai pekerjaan itu dulu. Apapun misalnya dia mau kerja, menyukai pekerjaan. Kalau tidak menyukai pekerjaan kayaknya selalu bertentangan nanti dalam hatinya. Itu dulu. Kalau dia udah menyukai pekerjaan itu, seberat apapun pekerjaan itu pasti senang melakukan. Nah, itu buat ya anak-anak kita yang remaja ataupun mencari pekerjaan. Nah, kemudian jangan lupa selalu berdoa. Kalaupun dia misalnya belum mendapat pekerjaan, di buku Alkitab juga kan dibilang ketoklah saya atau mintalah saya akan. Matius 7:7 ya. Jadi ayat tambahan mintalah akan diberikan. Ketoklah, carilah. Mungkin itu ya tambahan dari saya. Oke, baik, terima kasih untuk Bapak Setua Damanik dan juga Bapak Setua Purba.
Terima kasih untuk pengalaman, bukan hanya pengalaman pekerja, tapi pengalaman rohaninya dalam pelayanannya juga, itu sangat membantu. Jadi buat sobat-sobat Marsha Podcast, tadi ya Bang Raja ya, tadi ada banyak sekali bahwasanya bersyukur untuk pekerjaan itu, siapa yang beri pekerjaan itu, ada loyalitas di situ, dan kemudian mencintai pekerjaan itu, dan kemudian coba gali lagi motivasi. Jadi buat sobat-sobat yang lagi malas-malasnya bekerja ini, bersyukurlah untuk pekerjaan yang sedang kamu dapatkan, dan coba gali lagi motivasi diri supaya semakin giat lagi dalam hal bekerja. Karena dari pekerjaan itu Sobat Marsha Podcast bisa mengetahui bagaimana Tuhan selalu berkarya di dalam kehidupan Sobat Marsha Podcast gitu ya. Dan juga bisa belajar dari semut ya Bang ya. Semut ya sebenarnya. Katanya kan gitu ya. Amsal 6 ayat 6, lihatlah kepada semut Ayat ya kan. pemalas gitu ya. Belajar dari semut. Kecil aja tapi bisa sama. Walaupun mereka nggak kerja di PT, mereka punya etos kerja yang luar biasa gitu kan. Baik, terima kasih untuk Sobat Marsha Podcast dan juga untuk orang tua kita, dan kita akan mengakhiri episode kita kali ini. Silakan Bang Raja untuk membawa kita ke dalam doa. Ya, baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah yang agung, Allah sumber berkat. Kami hari ini semakin lagi merasakan begitu penting dan berharganya etos kerja. Bagi kami yang bekerja, bagi kami yang mencari lowongan pekerjaan, bagi kami pribadi, lepas pribadi, muda tua, yang baru lulus ataupun masih kuliah atau sudah lama, biarlah kami semakin semangat lagi Tuhan untuk bisa menikmati berkat Tuhan. Pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami bisa kami kerjakan dengan penuh semangat, dan kami juga bisa mencari dan selalu kami berusaha punya motivasi yang kuat untuk bisa bekerja untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati narasumber kami, Engkau berkati juga Tuhan tim Marsha Pod, Engkau berkati semua sahabat-sahabat Marsha Pod. Biarlah semua Tuhan bisa terberkati melalui acara kami di hari ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, sampai ketemu di episode selanjutnya minggu depan. Tetap follow, like, dan subscribe di channel kita. Shalom. Shalom.